Kuriyada Saudomwam, demoni scalpel pemberi berhawa dengan reverse sound Raxase Monster. Pemimpin mereka predikti selesai di Howard Sending turn bahwa mereka harus menahan serangan tidak peduli apapun. Tidak ada yang boleh mundur. Tapi sial, para pemburu ini kewalahan dengan cepat. Beberapa no the matter or calmer reserved. Dan salah satu smooth si neverais perutnya. Sepertinya dia one mati. Tapi seperti berwal ada orang dengan sihir penyembuhan yang sangat kuat menyelamatkannya tepat pada waktunya. Pemimpin itu panik karena orang ini juga akan diserang. Tapi Merwiti juga terselamatkan. Dan orang yang menyelamatkan pemimpin ini Ranggil Rekani untuk menghabisi semut-semut itu. Orang berikutnya ini benar-benar tangguh, menghajar monster-monster itu dengan mudah. Kelompok pertama menyadari bahwa mereka hanya karakter sampingan selama ini. Dan orang-orang yang datang menyelamatkan mereka adalah pemburu peringkat S, yang terbaik dari yang terbaik. Mereka dengan mudah memusnahkan semut merah. Tapi Kurdi semut albino yang lebih besar muncul. Para penyerang memutuskan untuk menyerang semut itu, sementara mereka meninggalkan pemimpin yang terluka kepada penyembuh. Mereka berjuang habis-habisan, menggunakan kerja sama tim mereka untuk merobek wajah dan lengan semut itu. Prajurit yang sangat kuat menggunakan salah satu lengan yang terlepas untuk menghancurkan semut raksasa itu. Tapi tunggu dulu, Nagra waktu itu rairan karena pasukan semut albino datang. Ternyata semut raksasa itu hanya satu dari banyak, tapi para pemburu ini tidak takut bu. Derfehir dapur white petirnya. Pria brut hanu na mode Hulk bernai. Merobek sanasinya dengan otot besar. Auto bisa melihat pertarungan gila mereka dari kota, di mana pria lain bernama Choi Lega mereka datang tepat waktu. Choi sibuk karena kota itu juga punya masalah semut serius. Tafsir mengerir dengan mengamarfu dan mengobarkannya bukan yang serius. Hanya menyisakan yang tak berwarna. Dan dia punya tim pembasmi untuk membantunya. Kemudian kita mengetahui bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu, portal yang bisa terhubung ke dimensi lain tiba-tiba muncul di dunia. Tingap, several soin monster dari portal. Dan warga indiksi water fusus, yang disebut pemburu yang best berawan mereka. Para pemburu ini bagian peringkat berdasarkan kemampuan magis mereka. Dari peringkat S sebagai yang tertinggi hingga peringkat I sebagai yang terendah. Umi like Marek. Bagian dari kuatnya mereka terbangun. Mereka tidak bisa menjadi lebih kuat. Tidak peduli sekeras apapun mereka berusaha. 3 tahun telah berlalu, dan lokasi konstruksi itu sekarang menjadi tempat serbuan dungeon. Kita melihat pria ini mengambil minuman sebelum dia masuk, dan salah satu temannya memanggilnya. Dia terkejut melihatnya di sana karena dia mendengar bahwa Park berhenti menjadi Ian Fember. Tesir, sewiko na ekonomi namparialid wajah Airman istrinya wal untuk berapa kalinya. Jadi orang itu berleskuakan uang banyak dengan cepat dan penyerbuan dungeon tampak seperti cara yang sempurna untuk melakukannya. Kita lihat bahwa pahlawan kita telah tiba, namanya Jinwo. Dia baru saja bergabung dengan kelompok tersebut, tapi mereka sudah menjulukinya pemburu terlemah yang pernah ada. Dia menyapa semua orang saat berjalan masuk. Jadi Park bertanya, kenapa sepertinya semua orang mengenalnya? Berpikir mungkin dia adalah pemburu super kuat, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Jinwo sing Fury pemburu Charles yang peringan. Dia beri semua wire dirinya sendiri, dan berakhir di rumah sakit di ruang bawah tanah peringkat A. Rex mungkin juga bahas tebal peringkat barunya untuknya, seperti peringkat F, karena dia begitu lemah. Tapi inilah halnya, reputasinya Surya yang terlemah bekerja untuk keuntungannya. Jika mereka memanggilnya untuk serangan dungeon, itu berarti mungkin akan mudah sekali. Jinwo mendengar setiap kata yang mereka ucapkan tentangnya, tapi dia tidak bisa menyangkalnya, karena itu memang unger. Songkirbing negat dorat. Seorang wanita bernama Juhi Rashnan, dan ternyata Jinwo mengaksali remisi sepunya yang berlakuan bersan. Tapi lupakan sampean, dia lebih khawatir tentang cedera terbarunya, dan bertanya kepadanya apa yang terjadi kali ini. Mereka dikira Jinwo pewangan fakta kerpuan hawari dia cedera di dungeon peringkat terendah. Dan cowok tebak, timid segin ngomongnya penyembur, karena mereka berpikir kamu hunter yang cukup bodoh untuk melukai diri sendiri di sana. Tapi mereka ingin mempertimbangkan keberadaan Jinwo yang goblok. Joro hei mereka disperwase. Tapi yung Jinwo sudah tolong semua yang salah mereka. Jadi salahin sendiri karena terlalu lemah sejak awal. Sudah saatnya berasuk ke dungeon, dan mereka semua yang masuk. Jadi Rangan yang bernama Song Cheol menyarankan Wei menjadi pemimpin tim untuk ekspedisi ini. Sir Bobus Bentren and si Ray Jinwo Bale developed peringkat round into top 3 Soul Spoke era di terlakalai. Storsing suite the Jinwo wildlife pearls occurring the lack to dire sihir ang hampir rain mo for this restoring skin bleeder ang penghasilan yang sedikit. The word bersumpa and umbrian si ufeng da Amerika. Juramilate sa Presiden Asosiasi Pemburu Bernama Juhi disebutkan Jikuang Trout dengan pemerintah. Mereka memperingatkannya tentang sesuatu yang disebut dungeon break yang perlu dihindari. Namun, orang-orang yang sama ini menuntut agar mereka mendapatkan barang-barang yang diperoleh dari dungeon. Anggota asosiasi mencari nafkah dengan menjual barang yang mereka temukan di dungeon. Jadi Juhi tidak memiliki masalah dengan permintaan itu. Kristal yang mereka baik perbingalahkan makhluk magis disebut permata sihir yang buat shellnya untuk uang. Sekarang mari kita kembali ke Jinwo. Entah bagaimana dia berhasil mendapatkan sebuah permata sihir. Tadi sihir dan Chungit Strong akhirnya mendapatkan satu. Tapi dan dengan cepat harus membela diri melawan Goblin. Ketika Jinwo menyerang Goblin, pedangnya pecah berkeping-keping. Goblin itu menusuk pahlawan kita, dan bukannya melawan balik, Jinwo hanya berdiri di sana sambil menjerit.
Honor, the Primadas Pelumni Burst melewati gadis yang tak pernah yang menyelamatkan Jinwoo. Sementara Dis menyembuhkannya, Jinwoo hanya ingin melihat saat anggota tim lainnya melakukan semua pekerjaan. Kami kuya bermukan bahwa permana sihir yang diperoleh dari makhluk magis peringkat tinggi dapat digunakan untuk membuat senjata yang lebih kuat untuk mengalahkan makhluk yang lebih kuat. Kristal mana dari ruang bawah tanah juga dapat digunakan sebagai senjata, tetapi tidak seefektif permata sihir. Pemerintah ingin menggunakan barang-barang ini sebagai sumber energi jenis baru. Ini lebih aman, lebih efisien, dan menyebabkan polusi lebih sedikit dibandingkan dengan jenis energi lainnya. In monokori energi hijau yang sempurna. Dan pemerintah sangat gencar meneliti cara menghasilkan listrik dari permata dan kristal ini. Karena barang-barang ini hanya bisa didapat dari dungeon, maka para pemburu menjadi sangat berharga. Immortality Ability di dalam dungeon. Tim merayakan kemenangan mereka setelah mengalahkan boss dungeon. Jinwoo pasti adalah orang terlemah yang pernah ada karena dia dipukuli dan Jinwoo masih menyembuhkan dirinya. Di chamber tanya Danseng Pereka bahwa menjadi pemburu, Justice selalu terluka dan berpikir suatu hari dia akan menghadapi ajalnya. Jinwoo meminta maaf, tetapi kata-katanya tidak banyak berarti, dan dia hanya khawatir tentang dia. Semua orang mendapatkan bagian dari hasil pertempuran, tetapi tidak banyak kristal mana, jadi mereka tidak akan mendapatkan banyak uang. Jinwoo mulai meragukan dirinya sendiri dan merasa kecewa hanya mendapatkan permata peringkat E yang kecil. Dia mulai mempertanyakan apakah itu sepian dengan risiko nyawanya. Seorang anggota tim memanggil perhatian semua orang ke sebuah lubang besar, dan mereka semua berkumpul untuk mencari tahu apa sebenarnya itu. Tampaknya seperti gua, tetapi mereka berada di dalam dungeon. Jadi kemungkinan besar itu adalah dungeon ganda. Itu jarang terjadi, tetapi mereka pernah mendengarnya sebelumnya, dan kecurigaan mereka dikonfirmasi karena mereka sudah mengalahkan boss dungeon. Namun tempat itu belum mulai menutup seperti dungeon biasa. Terusnya ada lebih banyak harem yang bian diambil lebih dalam. Sekarang Song Chiel display menjadi suara kewarasan, dan menyarankan agar mereka mengikuti protokol normal dengan memberitahu asosiasi tentang double dungeon dan mengikuti instruksi mereka. Tapi timnya tidak setuju dengan ide itu, karena itu berarti melepaskan semua harta yang belum diambil yang mungkin menunggu mereka di bawah sana. Lalu si Park ini bilang itu cuma dungeon peringkat F, dan kemudian dia menyebutkan istri dan anaknya, berbicara tentang bagaimana dia perlu menghasilkan lebih banyak uang untuk mendukung mereka. Partial current Maisud Mura. Tapi dia ingin mendengar pendapat semua orang sebelum membuat keputusan. Setiap anggota tim menyampaikan pendapat dengan campuran persetujuan untuk pergi lebih dalam, dan kesadaran bahwa ini adalah jebakan maut yang jelas. Chinpoana, 6 suara menjawab untuk pergi ke gua, sementara 6 suara ingin berbalik. Itu berarti seseorang perlu memecahkan kebuntuan itu. Dan satu-satunya yang belum memilih adalah Jinwoo. Keputusan diserahkan kepadanya, dan dia tahu betul bahwa dungeon peringkat D sangat berbahaya baginya. Tapi dengan ayahnya hilang, ia selesai cinta keluarganya yang menghasilkan uang. Ini sudah dibuat sedangkan banyak tanggung jawab keuangan. Ibunya di rumah sakit, dan adiknya perlu kuliah. Jadi Tuk bisa terus-menerus miskin. Maxia memutuskan untuk mau ke dalam dungeon. Di tempat lain, di laboratorium, di mana orang-orang sedang diuji kekuatan sihir mereka. Di ruang tunggu, yang lain siap merekrut pemburu baru yang menjanjikan. Pemburu peringkat Choi ini telah memberitahu orang-orangnya bahwa tanpa memandang usia atau gender, mereka akan direkrut. Ryan Troy Thorson pencuri ray pas dompet dan bersiap untuk menabrak seorang gadis yang menghalangi jalan mereka. Gadis ini dengan berani merebut kembali dompet itu dari orang-orang tersebut tanpa berkedip. Touring sebiasa saja baginya. Gadis ini Shil Chahi, Faber Kelly peringkat S, titel sering selebriti, tapi ini tidak bisa menangin semua perhatian itu. Para penggemarnya sangat tergila-gila padanya, dan dia membuat kepergian yang sangat dramatis. Kembali di ruang bawah Sam, comeback itu setelah berjalan selama 40 menit sekarang, dan mereka belum menemukan apapun yang berharga. Dan portal ke ruang bawah sana akan tertutup setelah 1 jam, jadi mereka hanya memiliki 20 menit lagi sebelum waktu mereka benar-benar habis. Jinwoo meminta maaf kepada Juhi karena membuatnya ikut serta. Karen Surrender, dia lebih marah sehingga lebih fun tentang hidupnya sendiri. Dia ditikam sedikit lebih tinggi dan mati. Dan di atas itu, dia lupa menyembuhkan tangan dan kakinya. Dia terus memarahinya, dan dia menyadari bahwa hanya karena penyembuh peringkat B, dia bisa selamat. Jinwoo merasa kasihan, jadi dia menyarankan bahwa membelikannya makan malam adalah permintaan maaf yang baik. Anak kita terkejut dengan keberaniannya, tetapi sebelum mereka dapat melanjutkan diskusi mereka, Timber mohon ruangan bos. How bisa menerwan pintu besar seperti itu? Jadi resin sudah yang janggal. Kim menolak pergi dengan tangan kosong dan bertekad untuk masuk dengan yang lain bergabung dengannya. Kewencerai oleh Kota, sekali pemberi yang mengikuti orientasi, semenibrik menonton video Gunhi. Dia menjelaskan bahwa portal dungeon harus selama lebih dari 10 tahun, dan masih ada banyak misteri di dalamnya. Menjadi pemburu itu berbahaya, bahkan untuk yang paling berpengalaman.
The Week's House Sombat saat Cho misi serangan. Ryu tidak boleh bersikap sombong, dan kunci utama untuk bertahan hidup adalah kehati-hatian yang ekstrim. Namun, kelompok ini di dalam dungeon tampaknya benar-benar melupakan kata-kata itu dan memasuki sebuah tempat misterius, berbahaya, dan ruangan yang belum dieksplorasi. Mereka bertindak sangat alami, seolah-olah mereka sedang naik wahana taman hiburan, karena mereka belum pernah melihat dungeon seperti ini sebelumnya. Patung-patung itu terlihat kuno dan setidaknya berusia 100 tahun. Jinwo terpaku pada yang terbesar. Tachiohi Raikro deg nyaman karena keheningan yang mencekam. Semua orang bertanya-tanya mana bosnya. Dari Song Cheol menatap sesuatu yang terlihat seperti lingkaran sihir di lantai. Perhatiannya tertarik pada tablet dengan tulisan kuno berisi perintah tentang menyembah suatu dewa. Namun Song lebih khawatir tentang hal lain. Johi yakin dia melihat mata patung raksasa itu bergerak seolah-olah sedang melihat langsung ke arah mereka. Jinwo tercira hai beneath skull. Tai Sriwang terkejut saat pintu tiba-tiba tertutup keras. Satu orang di tim yang sebenarnya tidak ingin datang sejak awal menyadari ada yang salah dan mencoba kabur. Tetapi entah dari mana, salah satu patung langsung memotong setengah tubuhnya. Semua orang kehilangan akal mereka karena bukan hanya seseorang yang baru saja mati, mereka dihabisi dengan sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menghadapi kekuatan itu. Anak laki-laki kita mengalihkan pandangannya kembali ke patung utama. Berwain over Fong itu berkanan dia, dengan ngeri. Patung itu merisat kembali ke arahnya. Kita mengintip ke masa lalu Jinwa. Dia telah melewati situasi hidup atau mati yang serius. Dalam misi pertamanya, dia terpisah dari timnya dan diserang. Satu lagi, Hali di Hemiat berperan saat terjebak dalam labirin. Dia bahkan pernah terluka oleh binatang sihir yang lemah dan terpaksa dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu. Bahkan ruang bawah tanah peringkat terendah yang paling buruk pun menjadi ancaman nyata bagi pria ini. Kebanyakan pemburu mengumpulkan permata dan menjualnya untuk membeli senjata yang lebih baik yang mereka gunakan untuk mengalahkan binatang buas yang lebih kuat. Hemi lebih radar yang lebih berat, tapi tidak Jinwo. Dia terjebak dengan pisau kecil yang murah dan jika benda itu rusak saat bertarung, dia harus bertarung dengan tangan kosong. Pakaian-pakaian dia semua compang-camping dengan lubang di sana-sini. Dia terus-menerus diejek oleh orang lain. Dia terjebak dalam pekerjaan berbahaya ini yang nyaris tidak cukup untuk membayar tagihan. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan menemukan trik cerdas dan mempelajari setiap detail di sekitarnya. Sekarang, Jinwo merasakan bahaya yang memancar dari patung raksasa itu, tapi dia tidak bisa memperingatkan yang lain tepat waktu. Patung raksasa itu menembakkan sinar besar dari matanya, menyebabkan kekacauan dan kehancuran. Tufsikri, si Sabizu mengawet apa yang sedang terjadi. Johi gemetar ketakutan dan temannya Jinwo bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Mereka terjebak tanpa jalan keluar, dan bahkan jika Jinwo beruntung kali ini, Yos Lubukeri Surai Watraino lambat Shawan Mage. Pihak Naket berharap bisa menonton episode One Piece sebelum dia mati. Song Chil memberitahu semua orang untuk tetap di tempat karena patung itu akan menyerang lagi jika mereka bergerak. Imwu well turn to Breaker. In Song berteriak kemai ke biro udah springan sebelumnya, dengan dia berteriak hingga stone orang tiarap karena dia menyelamatkan mereka semua. Song memang pria yang sangat tangguh, dan Jinwo terkejut melihat bahwa dia kehilangan satu lengan. Jinwo selalu menghentikan pendarahan ini karena Johi panik dan tidak bisa menangani tekanan. Dia adalah penyembuh peringkat B, tetapi rasa takutnya membatasi dia hanya pada penyerbuan yang mudah. Song sudah menjalani banyak penyerbuan peringkat B sendiri, jadi dia bisa mengatakan bahwa patung ini bukan peringkat atau mungkin bahkan peringkat S. Tablet itu memiliki beberapa tulisan tentang memuji dewa atau menghadapi konsekuensi, jadi Jinwo berpikir bahwa patung ini pasti adalah dewa yang dimaksud. Kami kurios mengetahui bahwa 10 tahun yang lalu gerbang-gerbang ini mulai muncul di mana-mana dan membawa banyak hal supernatural. Salah satu hasil dari ini adalah orang-orang membangkitkan kekuatan khusus yang disebut pemburu. Tugas mereka adalah mengalahkan monster di dalam ruang bawah tanah, dan begitu kekuatan seorang pemburu bangkit, kekuatannya tetap sama. Astrolably Bewan Jinwo memberitahu orang gadis tentang bagaimana kakaknya selalu terluka. Gadis ini berproyeksi bahwa Jinwo adalah seorang hunter, yang begitu tidak akan menjadi hunter yang lebih baik darinya. Kau pergi dungeon, Song ingin membuat rencana untuk melarikan diri, tapi seorang pria ini menjadi tidak sabar. Sherwood Air mendaftar dengan guild terkenal Entiat ingin baik Sreno. Pria yang yakin bahwa kecepatan gilanya Rasin membawanya keluar dari sana. Memang dia memiliki kecepatan gila saat dia mulai berlari, tetapi patung itu menghancurkannya, hanya menyisakan kakinya yang cepat. Irce membuatnya cerasa bahwa patung ini membasmi Merlaswo dalam sekejap jika mau, dan bos melakukannya dengan mudah. Dan mengapa tidak? Jinwo menyadari bahwa itu pasti ada hubungannya dengan perintah pertama, yaitu untuk menyembah Tuhan. Jinwo bangkit berdiri setelah mendapatkan ide dan menunjukkan ekspresi tekad di wajahnya. Song khawatir, tapi kagum melihat bahwa Jinwo belum menyerah untuk bertahan hidup dari kekacauan ini. Von Laser fight matenya, Jinwo bingono penawar dengan patung itu dan berhasil mencegah Shimware Norrid terakhir. Anda ngerti menuai sesuatu yang memberitahu Sewu bangkit untuk bersujud. Jinwo berpikir bahwa Waver begitu menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan dengan menundukkan kepala, patung-patung aneh ini tidak akan menyerang. Sekarang semua orang lain terlalu bingung untuk memikirkan rencana yang lebih baik, jadi mereka semua mulai bersujud ke patung, ketakutan sekali.
wearing your Brishilatu Becher. Tapi semua yang menjadi menakutkan ketika patung itu membuat wajah menakutkan, bergerak meskipun semua nasihat, dan jadi semangat karena patung itu tidak menyerang lagi. Dan tebak apa? Semua mengikuti langkah konyol itu. Tapi Jinwo bilang, masih ada lagi dengan masalah ini. Saat itu, patung tersebut membuat gerakan gila dan berdiri. Sekarang pemimpin yang seharusnya itu beralih ke Jinwo. Farsing Sleepwear Wefshan, pain self-rated Nakpshan, the recurring merentenak bisperanggar perintah yang ditetapkan oleh tablet. Perintah kedua mengatakan mereka harus memuji Tuhan. Jadi orang pemberani dengan rambut panjang ini maju dan mulai berdoa kepada benda itu. Trailing Burger at Brazil, karena monster melambat. Pain Jinwo dan Davi Weekend mengungkap kesewa kira-kira prayer itu no berlaku untuk dewa ini. Umbis para orang at buwin siya spree malang itu. Ada yang semua orang kehilangan akal. Benar-benar kerenean. Seorang gadis acak terhimpit, dan semua orang memutuskan lebih baik lari berhamburan. Hark memikirkan keluarganya, dan bagaimana dia tidak bisa meninggalkan mereka tanpa ayah, tetapi dia bergerak salah dan terpotong oleh patung lain. Amen right, Jinwo berlurs persmajuhi. Wosier of current amended dewa in kacawani. Makuk shores monsterin raging seperti iblis. Jadi bagaimana caranya kau menemukan sesuatu untuk memujinya? Bagi pahlawan kita tahu, dia nakbis begitu saja meninggalkan Juhi karena semua orang di sekitar mereka berjatuhan seperti lalat. Jinwo panik mencari petunjuk apapun. Dia memeriksa semua yang dipegang patung-patung ini. Lalu dia mendapatkan ide dan memberitahu semua orang untuk menuju ke patung yang memegang alat musik. They musing verkute pimprennya, and chile wafefsung berongan de moyang. Swaliki, borid mori mainen instrument berol. Tafmoniting sampai gamalongnya, yosnak warinan musik, so did molidari dan dunam berfungsi dengan dua orang. Jinwo meninggalkan Juhi, and wantong do mulat swayan nadani. And dia wogare untuk melawan Nedunga, episel dir hampir terhampir. And senior karim bertering karena Jinwo bistrikin wo didar dia patung yang salah. Emingnya bengansarin dawa siratasnya, dan Juhi panik berdirek swazil Jinwo. Bersket matibor tanmos, tapi keadaannya sangat buruk, bersikeras untuk tidak menyerah. Tapi sial, raksasa itu siap menghabisinya untuk selamanya. Jinwo belum siap menyerah. Meskipun makhluk besar itu hendak menginjaknya, tapi tebak apa? Tepat pada saatnya, sebuah patung mulai bernyanyi. The recitative visuals Jinwo repakai patung itu standing pada waktunya. Ini akhirnya zengerti full artinya realistico, dan patung raksasa itu tenang dan duduk. Jinwo seperti Juhi bahwa dia baik-baik saja, tapi dia terkejut melihat kakinya terputus. Dia mencoba meyakinkannya bahwa cuma akan baik-baik saja, tapi dia tidak mau percaya. Dia bersikeras ingin menyembuhkannya, tapi tubuhnya sendiri mulai menyerah. Tuiwan Tekot selihat naik menerai sialan itu berakhir kacau. Trompril Dekay mengatakan kepada Song bahwa kehilangan lengannya adalah karma, karena memimpin mereka ke jalan berantakan ini sebagai pemimpin mereka. Yang lain berpikir itu agak terlalu keras, tapi Song mengambil tanggung jawab penuh. Tapi Jinwo jauh lebih pintar daripada semua orang bodoh ini, karena yang Chu sudah ada waktu untuk bertarung, karena Poi di satu prinsip tersisa. Tepat saat itu, raksasa tersebut membangun altar di tengah ruangan. Jinwo menilai mereka dengan baik dari legenda-legenda, di mana mereka digunakan untuk mempersembahkan harta dan pengorbanan kepada dewa-dewa. Perintah ketiga adalah tentang membuktikan imanmu kepada Tuhan. Kim beranggap kalau korban haruslah nyawa seseorang, dan dia bisa memikirkan kandidat yang lebih baik selain pemimpin mereka. Mereka semua sudah melihat rekan tim mereka mati, dan Song yang harus disalahkan. Jadi Song melangkah ke altar itu, tapi Jinwo menunjukkan bahwa itu bukan sepenuhnya salahnya, karena mereka semua memilih untuk turun ke sana. Lalu api muncul ketika Song mendekati altar, dan dia bertanya kepada Jinwo apakah ada hal lain yang harus dia lakukan. Mereka membawa spincher deck key ready in their freaks, matching yang lain untuk membantunya mencapai altar, berdiskusi memeriksanya. Jinwo tidak berpikir ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada mereka, jadi mereka yang membawanya ke sana. Dan apa yang mereka temukan? Yang mereka menemukan bahwa Aves lebih banyak muncul. Song terus mendesak Jinwo untuk jawaban, tetapi dia belum menemukan apapun. Song menjelaskan bahwa gerbang sudah terbuka selama 1 minggu penuh, sehingga patung-patung itu akan mulai bergerak lagi sebelum ada yang datang menyelamatkan mereka. Jinwo ingat sewa bucu Tios Harry Perosker siwa gerbang terbuat lebar. Dan anti-evocation dungeon. Kering itu charity binatang buas meresis siswani ke siskida. Tukan tuan dari serangan ini adalah untuk mengalahkan boss dungeon dan menutup gerbang sebelum waktunya habis. Jadi jika mereka tidak bisa mengalahkan boss ini sekarang, si raksasa sialan itu akan menyerbu ke dunia kita, dan itu benar-benar menakutkan. Kimli ke Doris Real, Jinawi gaben mide bon Jinwo, and they kiway fingobrol. They adosipsi sa dalam kondisi yang sangat buruk. Jinwo bersuang orang pangkut si kelompok edit dat mongge altar. Diperkirakan bahwa mereka membutuhkan satu view untuk setiap orang. Begitu mereka melakukannya, lebih banyak api muncul dan pintunya terbuka lebar. Mereka semua panik, berpikir itu mungkin jebakan. Dan yang mengejutkan mereka, patung-patung lainnya mulai bergerak menuju mereka. Tuying panik, tapi Jinwo Sifwa Tiso menganalisis situasinya. Jenius yang satu ini benar-benar luar biasa. Ivinu Sian Choteng untuk terus memperhatikan patung-patung itu, karena mereka tidak akan bergerak jika kita mengawasi. Chuyusuri mengikuti perintahnya dan mengejutkannya, itu berhasil.
Trius French Hestia mungkin untuk terus mengawasi patung-patung menakutkan itu. Tapi kemudian seorang cewek menyerah pada ketakutan dan mencoba lari menuju pintu. Begitu dia melewati lingkaran, nyalanya padam, tetapi dia berhasil keluar dari pintu sialan itu. Songshil tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pintu sedikit tertutup, tapi gadis itu berhasil keluar dengan baik-baik saja. Dipikir kita seharusnya tetap di dalam lingkaran, jadi secara alami dia berpaling ke Jinwo untuk jawaban. Jinwo sama bingungnya, tapi dia mulai menganalisis semuanya lagi. Api biru itu sudah padam seiring waktu. Kelasat api padam ketika gadis itu melarikan diri. Perintah pertama adalah penghormatan, yang kedua adalah memuji, dan yang ketiga adalah membuktikan iman kita. Jinwo sangat yakin bahwa pintu itu pasti jebakan. Situasi ini sangat berbahaya, dan itu mengacaukan pikiran kita, memberi kita harapan palsu. Ini membuatnya bertanya-tanya, apakah ini semacam ujian iman kita kepada dewa ini. Jinwo terlempar ke tanah saat orang bodoh berikutnya memutuskan untuk mencoba kabur, dan hal yang sama terjadi. Apinya padam, pintu semakin tertutup, dan dia tampaknya berhasil melarikan diri. Kim mulai berpikir untuk pergi juga, tapi Jinwo memperingatkan semuanya untuk tidak bergerak. Jika ada yang keluar lagi, kita tidak akan punya cukup mata untuk menjaga patung-patung itu agar tidak bergerak. Dia mengingati Silverong bahwa Sam Katie tetap menatap patung-patung itu, yang tetap di tempat, keatuan aman. Jinwo Nebel menuju ke suampan deduksinya, mengisingkan bahwa api biru itu seperti hitungan mundur. Kim menunjuk semua edi kemungkinan Stowaway terjebak ketika waktunya habis. Dia mengakui Jesnak menyangka Jinwo, anggota terlemah, ingin mencapai keberhasilan sebesar ini. Mereka hanya selamat berkat dia, tapi Kim punya keluarga yang menunggunya. Enggis yang ingin mati, yang dia hanya ingin pulang dan gak bisa ngambil risiko Jinwo salah. Kim minta maaf dan berlari keluar pintu. Teman kita nggak akan memiliki cukup mata untuk mengawasi semua patung sialan ini. Patung-patung itu mulai bergerak lagi. Jinwo nekat mencari sini, keadaannya lebih fruit dari sebelumnya. Tapi dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia telah melewati situasi sulit sebelumnya. Spesial, sekarang keadaannya lebih fruit dari sebelumnya. Tapi Songshil dengan mengejutkan mengatakan kepada Jinwo, "Yesam prediksi awat raw disturang tetap di altar, pintu wan tetap terbuka." Insfernate Jinwo dan Jahi detinsin umur penyon di South Turka. Desher bercerot sewa mereka yang harus melarikan diri. Songshil ingin Johi menjaga Jinwo. Tingki gadis walau lemas. Keadaan sebungin menjadi si buruk. Dan Song Fiore rawa Johi pasti terlalu memaksakan diri untuk menyembuhkan Jinwo. Selaya sudah berantakan, jadi Jinwo menyuruh semua orang meninggalkannya. Johi butuh seseorang untuk membawanya keluar dari sana. Dan Song adalah satu-satunya yang memiliki kedua kaki yang berfungsi. Johi precarious sing itinggowan. Tapi Jinwo dengan gapere sedang janjiwan singin dobreker rencanakan. Dia menyerahkan informatoran sekar dia usaha menikmati makanan dan berjanji untuk mengambil kembaliannya ketika mereka semua berhasil keluar dari ruang bawah tanah ini. Koye Cherwa meninggal Nier dari Song minta maaf dan membuat dia pingsan. Mereka kehabisan waktu. Dia minta maaf ke Rao Jinwo dan Shio pergi bersama Shohi bertempat aman. Setidaknya dia bisa merasa nyaman dengan mengetahui bahwa hanya dia yang harus menghadapi ini. Dan satu-satunya penyesalannya adalah tidak memiliki polis asuransi jiwa yang lebih baik. Pahlawan kita memegang pedang, bertekad untuk menjatuhkan salah satu patung ini bersamanya. Kebiasaan Korebres untuk menyerang patung-patung itu menjadi ganas. Menyerangnya saat dia berusaha mati-matian untuk bertahan hidup. Jinwo berpikir tentang bagaimana dia selalu menjadi yang paling lemah. Dia selalu diejek karenanya, tetapi dia selalu memberikan segalanya. Patung-patung sialan ini tidak menyerah, mereka memotong lengannya. And Jinwo bercerai selama fraction murni. Jemuri karena ingin yang selalu berakhir seperti ini setelah dia mencurahkan hati dan jiwanya untuk mencoba menjadi lebih kuat. Tetapi patung-patung ini terus memberikan lebih banyak rasa sakit. As Chirasuling lebih lanjut. They from much with Sora Bluren, dia tidak bisa aware sekin Shula memberikan segala yang dia miliki untuk mencapai sejauh ini. Dia seorang pejuang bahkan dengan sisa hidup yang tinggal sedikit di dalam dirinya. Ia benar-benar ingin sembara untuk berteriak dengan penuh amarah. Purnabaik yang tidak bisa melakukan itu dan tertusuk di dada. Jinwo berada di ambang kematian. Bernaus serbrashin kemarahan mengalir melalui nadinya. Dia mulai merenungkan bagaimana orang-orang pertama yang melarikan diri hanyalah orang-orang lemah. Curi mengklaim syurwarbang near swai. Pislubuk hari jari serane hanya egois. Untrong bodoh hanya memikirkan diri boras sendiri. Insyoseng ping egois yang paling diuntungkan. Fuenswad wadi gawal semarahan Jinwo. Is dia segala yang seluar dan diringin siya mahayalah pulang ke rumah dengan selamat. Sama seperti mereka yang beruntung sebelumnya. Kain sarit newa firsteng aron. And swab bertang chance of wag serdio sa tu dengkon dan kondisi ring babak belur pikiran Jinwo mulai melayang. And sting chiwa al munafik niya daya selama ini. Di-research siyang untuk beradik napas. Siyang version ng pertanyaan hidupnya. Dia nggak ingin mati. Tetap kerangan terakhir menimpanya. Dan anak kita berharap bisa mendapatkan satu kesempatan lagi. Dan saat sepertinya semuanya berakhir, api biru terakhir padam. Dan pemberitahuan misterius ini muncul entah dari mana. Ternyata, dia telah menyelesaikan misi rahasia yang disebut keberanian dari para pengurancer di kesempatan untuk menjadi pemain. Namun tangkapannya lelah Ichikuria tidak menerima jantung, pemain akan berhenti dalam sepersekian detik. Jadi tidak ada pilihan. Dan dia menekan tombol ya sialan itu.
Terbawa dasar Richard Jinwoo dumawai di rumah sakit sampai Famot terkejut mendapati bahwa lengannya masih utuh. Dia ingat terpotong-potong dan semuanya, tetapi di sini dia dengan kakinya juga utuh. Tidak ada tanda-tanda ditusuk di dada. Jadi dia mulai berpikir, apakah itu semua hanya mimpi gila? Dan ketika dia sedang merenungkan itu, seorang pria bernama Wu datang dan memperkenalkan diri sebagai manajer tim pengawasan asosiasi Hunter. Henry bermbaing set sekenal Kang. Main Morse terwas sobat berkenering senombrek mengakir bahwa Jinwoo succeeder sewat kirhoy berturut-turut. And then were since Johi were songs were dalmatian song Dailan Dengana. Dari Desong Kiros berhenti sebagai pemburu Johi mulai berbagai masalah mental. Jadi dia mendapat perawatan psikiatrik. Tapi sepertinya tidak terlalu baik bro. Jadi dia ongkir tidak kabar melanjutkan sebagai pemburu. Hanya 6 orang yang berhasil keluar hidup-hidup dari dungeon ganda gila yang mereka temukan. Monster Shiva selalu berisiko. Tapi apa yang terjadi adalah tragedi nyata. Dan yang bikin bingung ketika guild lain datang setelah diperingatkan oleh penyintas. Dan mereka hanya menemukan Jinwoo. Kau mendewarda koil secepat ngerion. Penyintas Chosen ceritain kisah liar yang sama yang sangat sulit dipercaya. Cerita dua seorang cocok dengan sempurna. Jadi Magoding mencurigai mereka. Ini situasi yang gila. Dan sekarang Wu punya teori ini. Dia melihat Jinwoo dan bertanya apakah dia mengalami kebangkitan kedua. Whereas Jaffa bahwa the modern seran pemburusin suan badeg bria bangkitin dan tiup berubah sesar. News Borwick substance yang sangat langka, sering pemburu dapat mengalami kebangkitan kedua. Perintri naik shots ini bermuat cermilampoid bad semblamir. Perindol peringkat oras. Jinwoo dari persmait memikirkan online dan Wu mengeluarkan alat pengukur ini untuk bigay sekuatan Jinwoo. Wu berpikir bahwa jika mereka benar-benar melawan binatang buas tingkat instan seperti yang dikatakan para penyintas, seorang pemburu tingkat rendah tidak akan punya kesempatan. Dan karena tidak ada jejak monster yang tersisa, penjelasan paling mungkin adalah kebangkitan kedua Jinwoo. Jinwoo naik berselagi mendengar hasil tes pananais, tapi sayangnya hasilnya tidak bagus. Maui Chin Murray memonik selain Zembana Perk, turunnya Jinwoo wajib dapat nilai 10 yang buruk perintes. Bahkan peringkat I biasanya menderita setidaknya 70. Skor 10 menempatkan Jinwoo di wilayah sipil. Dan yang lebih parah lagi, ruang bawah tanah itu hilang begitu saja. Jadi mereka bahkan tidak bisa menyelidiki bagaimana Jinwoo bisa bertahan. Jinwoo tereksel dengan 10 owong kosong ini, tapi dia tidak bisa bertanya-tanya mengapa orang-orang itu tidak menanyakan tentang benda sialan yang melayang di udara. Dia panik, bertanya-tanya apakah dia satu-satunya yang bisa melihat ini. Dan kemudian dia menyadari ini seperti layar sentuh atau semacamnya. Jinwoo mereka kesepian tentang menjadi pemain, tapi adiknya menyela pikirannya. Dia sangat khawatir tentangnya, jadi dia meminta maaf dan bertanya apakah dia bisa melihat panel itu. Dia tidak bisa melihatnya, jadi dia bertanya apakah dia tahu bagaimana cara membuka pesan dalam permainan biasanya. Jina pikir dia sudah gila, tapi anak kita mengingatkan dia dulu adalah seorang gamer. Dia memberinya jawaban yang jelas, mengatakan dia hanya perlu memeriksa kotak masuknya. Twice using word notifications butuh bikes, Jinwoo bagi misi hand yang berkaitan dengan latihan kekuatan. Tenai Jenny Regi melalui beberapa wayak penelin. Mereka menjelaskan bahwa sistem tersebut dirinci bantu wawan menjadi lebih baik. Yang bahwa itu mengikutinya akan ada konsekuensi. Mereka wajib mengirim kita tidak hadiah. Tapi Jinwoo mengerti apa artinya. Jinwoo wearens miss hariana yang mencapai jumlah tujuan seperti push up, sit up, squat, and bury. Dari jadi galwing selesaian misi, dia akan dikenai penalti. Jinwoo mulai gersinyatanya irresosin sejak lelucon, orang Zhu terjebak di rumah sakit, intinya punya energi untuk semua itu. Di luar Wu mengatakan kepada ketua bahwa Jinwoo tidak mengalami kebangkitan kedua. Seluruh insiden masih menjadi misteri, jadi mereka akan menandainya sebagai kasus khusus, dan menelusurinya lebih lanjut. Kyusherdu Pak Choi berusaha Chahizawa Right pun jadi bagian dari serangan peringkat B sebagai instruktur. Serangan ini lebih beguji dan melatih para rekrut, jadi dia bisa memikirkan instruktur yang lebih baik daripada Chahi. Chahiza raguan keterampilan mengajarnya, tapi Pak Choi mengatakan padanya untuk bertarung seperti biasanya, dan semua orang akan belajar dengan melihatnya. Dia lanjutkan untuk menjelaskan bahwa Guild Hunter adalah seleksi yang lam to Guild Trabe di New Needs, tapi mereka tidak istimewa di tingkat internasional. Mereka baru tidak bisa meningkatkan level sendiri, tapi mereka bisa meningkatkan keterampilan tempur kolektif mereka. Di tempat lain, gerbang lain terbuka, dan para pengamat berkata, kapan para pemburu akan muncul? Di rumah sakit, Jinwoo tertidur saat jam mencapai tengah malam. Kemudian siswa notifikasi sialan muncul, mengatakan dia belum menyelesaikan misinya, dan tiba-tiba tanah mulai bergetar dengan keras. Jinwoo sangat ketakutan ketika dia mendapati dirinya berada di tengah-tengah gurun yang gila. Dan yang membuatnya lebih buruk, ada monster ulat raksasa yang menyeramkan tepat di depannya. Heavy Cerebral Notification 9 Mode sebagai redemption the Epic Quest Penalty, always harus bertahan selama 4 jam. Luar rumah sakit, para perawat bingung, di mana Jinwoo, karena dia tidak ditemukan dimanapun. Mereka tidak tahu bahwa pahlawan kita terjebak di dimensi lain.
Beri na Mitchell berinawas. Ulat Rek'Sai doy wadin mendeop padanya, and dia berpikir, oh sial, karena ternyata ada lebih dari satu. Dan Jiawu belum cukup buruk. Jinwu baik punya waktu 2 jam untuk kembali ke rumah sakit. Para perawat terus mencarinya, mereka semua khawatir. Di cerita bahwa Jinwu var berlari sewaktu safe. Begrowi waktu hampir habis. Ulat-ulat pandai berakhir, tapi saat waktu habis. Jinwu berwan dirinya kembali di rumah sakit. Notifikasi memastikan bahwa dia menyelesaikan misi hukuman tersebut. Pero Jinwu Hadwiwan seminggu dia sekiranya muntah dan pingsan. Tadi sudah was hadiah lain, tapi dia sudah sadar mendadak mengetahuinya. Kemudian si Jinwu memberitahu adiknya bahwa dia sedang sembuh dengan baik dan mungkin bisa segera pulang. Jadi sedih berpakaian dengan tracksuit mewahnya dan pergi keluar. Di tempat lain, Juhi mendapat permintaan untuk bergabung dengan Riot. Prince Yuri Gersing peringat day muncul. Guild lainnya sibuk, dan Juhi dan Rizal basing dirinya untuk setua pergi. Di sisi lain, Juhi merawat kabar baik bahwa Jinwu sudah bangun dari koma. Juhi sangat gugup saat dia pergi mengunjunginya, tapi para perawat mengatakan, dia berlari lagi. Tewang Gatcher sudah dibangun. Hanisor Jinwu memikirkan serakuni selain bihar so dibangun. Wazis sky kisayar skarwahal. Pertama jendela pop-up yang dia lihat itu needs, bukan halusinasi gila. Dan ketika dia menyelesaikan misi harian, dia mendapatkan 3 jenis hadiah. Salah satunya adalah pemulihan penuh. Yang dia grab sekarang untuk menghilangkan seluruh kelelahan dari berlari. Lalu ada poin kemampuan. Hearing Bestial Workout untuk meningkatkan keterampilannya. Saat ini, dia benar-benar bisa merasakan perbedaannya. Dia sekarang punya kekuatan yang serius. Jadi orang ini, Jinwu, dia punya keterampilan hebat dengan layar inventaris. Jinwu meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan betapa anehnya hidupnya sekarang dan menunjukkan bagaimana ini seperti permainan video. Pita sedang sibuk dengan layarnya, sebuah ruang di sektornya hanya terpana melihatnya. Bagaimanapun, pria ini menyelesaikan misi hariannya dan mendapatkan kotak jarahan acak sebagai hadiah. Dan Tarbi, Iri Karun, soal ini adalah kunci misterius. Biarnya Shiwa yang dapat si barang-barang yang tidak berguna seperti pulpen dan perban. Jadi kunci ini benar-benar kejutan. Lalu dia mendapatkan pemberitahuan yang mengatakan kunci itu untuk teleportasi ke suatu ruang bawah tanah instan, lengkap dengan lokasinya. Sekarang Jinwu tidak tahu apa itu ruang bawah tanah instan, tapi berdasarkan semua yang telah terjadi, dia dipering dan Fred software untuk membantunya menjadi lebih kuat. Di dunia ini, benda-benda yang disebut gerbang ini terus-menerus terbuka, dan mereka bahkan mendapat laporan berita untuk melacaknya. Jinwu Ringfrios menyuruh mengingat Iris Trumuani pingsan. Ternyata dia memiliki penyakit tidur parah yang disebut istirahat terakhir, dan itu muncul ketika gerbang muncul. Beberapa orang mengatakan itu karena paparan mana yang terus-menerus. Pengobatan modern tidak bisa melakukan banyak hal kecuali menjaga mereka tetap hidup dengan bantuan alat. Jinwu the Surgery Craze untuk mendapatkan uang, bisa menjadi pemburu, sehingga dia bisa membayar perawatan ibunya. Dia memberitahu Jina Swami Sensker mampu membayar perawatan ibu mereka, tapi Jina sangat ketakutan dengan betapa berbahayanya menjadi pemburu. Jinwu mencoba meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja mulai sekarang, dan memintanya untuk mempercayainya. Tapi sial kalau dia tidak berguna dalam pertarungan dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari hadiah karena itu. Tetapi sekarang keadaan berbeda. Jinwu bekerja keras melatih tubuhnya, memasukkan semua poin kemampuannya ke dalam kekuatan. Dia bahkan memamerkan apel yang dia remukan untuk menunjukkan kemajuannya. Dia benar-benar bertekad untuk menjadi lebih kuat dan tidak mau ditindas. Jadi dia menuju lokasi dari pemberitahuan kunci tersebut, sepenuhnya siap untuk apapun yang akan datang. Ketika situasi mereka audiens bernset sengentur, dia akan kabur. Ketika Jinwu mengeluarkan kuncinya, bam, sebuah lubang kunci muncul entah dari mana. Jinwu menggunakan kuncinya untuk membukanya, dan boom, gerbang misterius yang Zeder muncul. Ia aja main, dan tebak apa? Sebuah notifikasi muncul mengingatkan dia berada di Dungeon Instance. Pintu keluarnya tertutup, tapi orang biasa bahkan nggak menyadarinya. Ternyata tempat ini seperti dimensi lain, dan Dungeon Instance ini tidak seperti dungeon biasa. Dia pikir ini mirip dengan gerbang merah, tetapi dia tidak punya banyak info tentang itu, karena dia belum pernah masuk ke dalamnya. Jinwu menyadari bahwa dia udah bisa lari seperti yang direncanakan, lalu notifikasi lain muncul. Tertulis bahwa satu-satunya cara keluar dari tempat ini adalah dengan mengalahkan bos, atau menggunakan batu teleportasi. Jinwu bahkan tidak bisa mengalahkan binatang peringkat I sebelumnya, dan sekarang dia harus menyelesaikan seluruh instance dungeon sendirian. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar mampu melakukannya, tapi dia menyimpulkan bahwa dia tidak punya pilihan, jadi dia mulai melanjutkan perjalanannya. Witzel, carry-in diri Jinwu wise Squared against Ray. Dan bukan tanpa alasan, karena sekelompok goblin muncul terai di depannya. Jinwu terkenang saat dia ditusuk, dan goblin-goblin ini mendekatinya. Makhluk kecil ini tanpa henti, mereka menyerang dan mengisi dengan gila-gilaan. Tapi Jinwu berhasil menghindar dan menangkis dengan baik. Effie Silex, Erhurtidis Kewalhan. Effie inorking kau Jinwu ini meroh dan langsung menusuk salah satu goblin itu. Serius Richas lebih percaya diri. Jadi dia menggolain wujud lainnya, seperti bukan apa-apa. Jinwu bisa Reagan dia semakin kuat, tapi non swa, makhluk ini muncul. Makhluk itu menghancurkan belati Jinwu seolah terbuat dari kaca. Jinwu bisa secarain monster ini jauh lebih kuat dari goblin-goblin itu.
Saat makhluk ini menatapnya, kaki ini membeku. This is Burrace. Pahlawan ini ramai gemayot karena dia hendak peragit dia trauma dari serangan itu. Tapi kakinya terus gemetaran dan monster ini mulai menyerang. Jinwo nyaris menghindarinya, tapi monster itu berhasil menggoresnya. Dia nggak punya penyembuh bersamanya, jadi jika dia terluka lagi, tamat sudah baginya. Monster ini mengeluarkan auman dan menyerang Jinwo. Jinwo Spirendar Spiri Ninja. Snake percaya berfollowing ini rasanya. Monster itu mencoba menyerangnya lagi, tapi Jinwo hendak mau menerima itu lagi. Dia sudah selesai menjadi pecundang dan memutuskan untuk melemparkan pukulan kuat. Sial, dia hendak percaya betapa kuatnya yang dirasakan setelah meningkatkan kekuatannya. Memang monster itu masih punya keunggulan, tapi Jinwo hendak race tanpa berjuang untuk hidupnya. Serangannya tidak banyak berpengaruh, jadi dia harus fokus menghindari serangan monster. Sekarang Jinwo bingung harus melakukan apa selanjutnya. Dia menyadari dia tidak bisa menangani ini sendirian, jadi dia kabur karena dia tidak punya tim atau penyembuh. Yang dipunya kualitasnya adalah air dan makanan, dan dia berharap memiliki senjata dengan kekuatan magis. Tapi kemudian, Jinwo mendapatkan ide yang brilian. Dia memeriksa inventarisnya dan mengeluarkan pedang pada saat-saat terakhir, dan boom! Ibis si Bella's monster at Montes dua serin pedang. Jinwo magsekolekdak solo kemana wedang bisa mawisin. Tetapi diringat kimigitkan dia menghabisin 3 juta untuk itu. Itu adalah senjata yang Jinwo senakikan pernah mampu beli, tapi siapa peduli. Ini keadaan darurat, so dia memutuskan untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Sexus King Ring Pertring Ebuga Amor. Pekodian Dotan Monster Sialan and Sponsor lagi. Jinwo's day waktu kutlang sekarang, karena dia punya senjata. Tapi siya, barangnya tersangkut, dan panik berwayas kunatan kemerdekaan Forcer, sementara monster mendekat. Di meri waktunya, dia berhasil melepaskannya. Jinwo menendang salah satu serigala menjauh, tapi sial, yang satunya punya taring baja. Dia beri yang makhluk itu samurai cari sesuatu yang lain untuk dikunyah, karena dia baru saja mendapatkan pedangnya. Dia mengalahkan monster itu, dan sekarang hanya ada satu yang tersisa. Tapi Jinwo berpikir, ini bukan apa-apa dibandingkan patung raksasa itu. Sekarang yang perlu dilakukan Jinwo adalah bertindak tegas, dan serigala yang tersisa lari seperti kucing ketakutan. Saat Serni Momo She, Jinwo Bindera Chinslow mencapai level 2, skills yang sudah pernah terjadi dengan misi hariannya. Dia mendugaan karena ini adalah pertarungan nyata, dan dia menyadari semua statistiknya naik satu ketika dia naik level. The Demon's Fight 5 poin dari pertarungannya. Sentral tugas harian, Hayes Dumbrinya Liga. Berdeng scenes efisien, dan terkuan lagi. Ilum yakin sekpib shares to poy buat perbedaan, tapi Jinwo yakin, iwas suara adalah statistik yang paling penting dari semuanya. Dan sekarang dia wajah keluarin di angka 32, dan di war dis bertiban jalan di udara. Dia berpikir semakin tinggi, kemampuan dasarnya tumbuh, semakin banyak poin yang akan dia dapatin. Lalu kita lebih bersemangat dari sebelumnya sekarang, karena dia menemukan cara untuk menjadi lebih kuat. Jadi, dia pergi memeriksa binatang itu untuk mencari batu essence. Tetapi, sial, dia comes striking barang sebagai gantinya. Seperti dalam game, Jinwo menyadari bahwa penjara bawah tanah ini dan binatang-binatang sihir di dalamnya berbeda dari yang ada di gerbang. Dan tahukah kamu, dia terkejut mengetahui sistemnya memiliki toko, tetapi levelnya terlalu rendah untuk membeli apapun. Tetnya Palm jual barang-barang. Orang itu berhasil mendapatkan 20 emas dari sebuah gigi. Jinwo tidak yakin nilainya berapa, tetapi dia ingat bahwa dia berada di ruang bawah tanah peringkat E, jadi mungkin tidak banyak. Sekarang Jinwo memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Deities Divers pergi nampitsi dikalahkan bos, and Yodak Dautumons menemukan batu teleportasi. Lebih buruk lagi, Dekendin tinggal terlalu lama di piaban kehabisan makanan. Dia sadar betul bahwa dia inapsis mengalahkan bos sekarang. Bahkan dia waktu ke peringkat E, sedikit berpikir apakah sebaiknya dia meningkatkan level terlebih dahulu. Saat itu juga, pikiran Jinwo terkejut ketika sekumpulan serigala muncul. Yan Waberbor Tamriye, during Nick shows warna Desdatin the game nergesayok mede. Yang kali ini, dia langsung menyerang serigala-serigala itu dan mulai memotongnya seperti daging. Yanwo berjanji dia tidak akan kalah dengan mudah, tetapi dia tahu serigala-serigala itu juga tidak akan menyerah. Ortnen sedikit gol karena beatsingin berterungan perkenlams and intense. Ia ingin menjadi lebih kuat, dia lebih mengikuti seluruh aturan konyol dari sistem. Jinwo menebas semua monster dan notifikasi muncul di mana-mana seperti gila. Ketika selesai, dia mendapatkan notifikasi terakhir mengatakan dia sekarang adalah pembunuh serigala. Di luar, beberapa orang berjalan melewati portal, dan mereka berharap kota sialan itu segera melakukan sesuatu. Di dalam dungeon, Jinwo benar-benar lelah, dan dia menyadari pedangnya hampir rusak. Kemudian, dia mendapat notifikasi yang berkofen keuntungan menjadi pembunuh serigala. Jinwo mendapatkan peningkatan 40% pada semua kemampuannya saat melawan monster jenis binatang, dan tebak apa? Saat dia memeriksa inventarisnya, dia menemukan banyak taring dan sebuah jubah. Tapi ini yang membuatnya kaget, Yorga menemukan batu teleportasi.
Jinwo berpikir untuk menggunakannya untuk kabur, tapi Wei ragu karena mungkin dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan semudah ini untuk menjadi lebih kuat lagi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada ruang bawah tanah ini ketika dia pergi, bisa saja menghilang begitu saja. Bisa jadi seperti acara terbatas waktu dalam sebuah game dan menghilang tanpa jejak. Lirekon dengan kerelau sulitin, Jinwo memutuskan untuk terus maju. Sementara itu, Juhi mendapat panggilan dari asosiasi pemburu yang mengatakan ada kebocoran dungeon di gerbang terdekat. Pering di Quaran penyembah, Cymeric butuh bantuannya. Juhi merasa bersalah karena sebelumnya menolak mereka, tapi sekarang dia berpikir, gila, Jinwo sudah bekerja sangat keras, aku harus mengambil tindakan. Sementara Jinwo masih bertarung di dalam dungeon, dia menyadari semakin tinggi levelnya. Serayin mode untuk menendang pantat monster. Plus, teks yang menggambarkan mereka mulai berubah warna. Putih berarti mereka sangat lemah sekali. Oranye berarti mereka sebanding dengan dia, dan merah berarti mereka sangat kuat. Serigala-serigala yang sebelumnya merah, sekarang menjadi putih. Itu berarti Jinwo telah benar-benar naik level seperti dia menjadi sangat kuat. Jinwo tahu ada satu monster yang berkeliaran di bawah, yang dia tidak bisa lawan di levelnya saat ini. Percame for perception sekarang Godai Chiam, and di Beast there is KV1 yang sangat menakutkan di bawah sana. Monster ini sangat kuat, membuat bulu kuduknya merinding. Pering, Jinwo berselesai, iyon lihat lagi ruang untuk meningkatkan level di arena. Tapi tujuan utama sila menjadi lebih kuat, jadi Jinwo memutuskan untuk langsung turun tangga. Kemudian Shaper dan Bam, suatu mendorongnya dengan kacuan kilat, dan hampir snack sempat bereaksi. Perang Jinwo tak menjadi dua, dan seekor ular besar muncul di depannya. Pikiran Jinwo tergut, dan meskipun dengan semua peningkatan levelnya, nama binatang ini masih berwarna oranye baginya, yang berarti sangat tangguh. Jelas sekali bahwa ular ini adalah bos, dan tidak mungkin pedangnya bisa menembus sisik tebalnya. Dia tahu pas bahwa berdorong Tenru Senjin akan menjadi hukuman mati, jadi ketika ular itu menyerang, Jinwo mengerahkan semua upayanya dengan pedangnya. Ular besar ini tahu cara memberikan pukulan yang kuat, jadi Jinwo harus mencari cara untuk mengatasi pertahanannya. Tapi still, pelindung makhluk ini sangat kuat, jadi dia yang bisa Jinwo lakukan hanyalah lari menyelamatkan dirinya. Ular itu mengibaskan ekornya seperti jagoan, dan Jinwo tahu dia akan tamat jika terkena. Dia melakukan yang terbaik untuk menangkisnya, tapi dia menerima kerusakan yang parah. Makhluk ini tidak berhenti. Dan Washer seperti boneka kain, dan maka ada kereta yang diluncurkan ke arahnya. Tarekat berpikir dia sudah menjadi lebih kuat, tapi ternyata belum cukup. Kereta itu hampir menghancurkannya, dan Nyawa mulai meragukan dirinya sendiri. Seberapa kuat dia harus menjadi sebelum dia berhenti menjadi bahan tertawaan. Dia ingat ketika orang-orang menyebutnya pemburu terlemah, dan itu menimpanya dengan keras. Song adalah orang yang membocorkan rahasia itu, dan dia menyemangati Jinwo untuk membuktikan semua orang salah. Saat ular ini benar-benar mengalahkannya dengan kekuatan gilanya, melemparkannya ke area yang sepenuhnya baru, Jinwo mendapatkan pencerahan. Dia mendapat julukan itu karena dia lemah, alasan yang sama dia diejek. Nyawa berfan lagi sih meredah bahwa mereka yang memiliki kekuatan besar selalu memiliki keunggulan dalam situasi apapun. Tapi yang tidak berdaya, tidak punya apa-apa yang bisa dilakukan di sekitar orang kuat. Kecuali gemetar ketakutan dan berdiri seperti pecundang. Yang lemah selalu dipandang rendah. Andy Somes pintar, kreatif, dan peduli. Tapi ketika menghadapi kekuatan yang serius, tidak ada yang akan menyelamatkan dirimu. Jinwo menyadari bahwa menjadi baik tidak akan membawanya kemana-mana, jadi dia harus memperkuat dirinya. Dengan tekad baru ini, Jinwo langsung melompat ke ular itu. Monster buas itu melemparkannya, tetapi Jinwo bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi lebih kuat. Ansiwa buri oleh personar, Jinwo menghindar ular sekali lagi dengan keren dan menyerangnya dari pedangnya. Tapi dia bahkan lebih bertekad sekarang. Yeming pernahkan perasaannya saat ini dengan ketakutan yang ia rasakan selama penyerbuan itu, dan menyatakan bahwa ini akan jauh lebih mudah daripada hari itu. Jinwo melakukan gerakan keren ini, menggunakan pedangnya untuk menaiki ular lagi, tetapi kemudian dia membuangnya dengan gemetar dan menangkap makhluk itu dengan tangan kosong. Jinwo mengakui bahwa dia sangat fokus untuk meningkatkan kekuatannya sejak dia mendapatkan sistem leveling itu. Enzel bertrain untuk mengandalkan Netherstag dan mulai menghancurkan sisik keras ular. Ular itu berusaha mengusirnya, tapi sudah terlambat karena Jinwo tahu dia bisa membunuh makhluk itu. Tian Watcherin dilentut muarti untuk mati, main ganikin tweeting fisiknya rin lurbuan untuk mengalahkannya. During sebelum, iwan awal notifications na situ naik level bayar scale dan map pahalik di turtle terwalk back. Berakhir, Shiliu Brayfair menjadi leg stat. Kini melihat akibat dari pertarungan epik ini, notifikasi lain menjelaskan bahwa dia baru saja mengalahkan Raja Rawa. Dia mendapatkan belati keren, terbuat dari taring ular, yang 2 kali lebih kuat dari pedang milik Kim. Eris bikin really efek klumpen dan pengeran.
Oh, dan dia juga mendapatkan ramuan beracuni yang akan mengubah kulitnya sekeras baja, tapi merusak ototnya secara permanen. Sekarang Roland Wolford April menjadi stasiun kereta, dan Jinwoo menerius di Bishakun Sewai sendirian. Dia berjalan-jalan dengan pedang patahnya, tapi tidak ada orang di sekitar. Seorang prajurit memberitahu Jinwoo untuk mencari perlindungan, tapi dia cepat tahu bahwa Jinwoo adalah seorang pemburu. Prajurit itu berkata, "Maaf, ayo kita hajar mereka bersama-sama." Anor Monster Sliferny. Budi Jinwoo berpikir, "Near badan Merscain Dungeon," and saat ini binatang sihir keluar dari portal. Prajurit itu mengatakan, mereka sudah menangani sebagian besar situasi. Oywachisin monster browse yang sangat kuat tersisa. Kemampuan persepsi Jinwoo telah dan pesat, dan Deep Silver Saiyan di mana bosnya berada. Kita melihat golem buah menghancurkan semua, dan orang-orang sangat ketakutan akan menjadi lebih buruk. Para pemburu berjuang melawannya, dan pemimpin mengatakan kepada penyembuh untuk fokus menjaga tank mereka tetap hidup. Para penyembuh semua seperti melakukan tugas dengan sungguh-sungguh, dan tank ini bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan para dealer kerusakan. Para dealer kerusakan memberikan segalanya, namun pertahanan golem itu sangat gila. Dan yang lebih parah, mereka tidak punya cukup pemburu yang bisa menggunakan sihir. Jinwoo dengan cermat menganalisis situasi dan menyadari bahwa kelompok pemburu ini dibentuk dengan tergesa-gesa. Tidak heran mereka tidak bekerja sama.